Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada minggu kelima setelah Epifanias atau penyataan Tuhan, Manang Hapapatar, dengan tema dipanggil menjadi penjala manusia. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 14 ayat 5. Puji hamu Jehovah tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 137 ayat 1. Nungaro tuhitaon. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum pertama sampai dengan hukum ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki,
atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 164 ayat 3. O Tuhan Yesus, ho Rajaku. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1, Asi Niroham Hupuji. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amos 3 ayat 1 sampai dengan 8. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkan seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa. Bersuarakan singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkiskan perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 267 ayat 1, O Tuhan suliki ma'au. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 729 ayat 1, Laho Mahamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kelima setelah Epifanias saat ini, tertulis dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa."
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini seringkali kita merasa cukup dengan rutinitas sehari-hari, menjalani pekerjaan dan tugas-tugas kita, atau bahkan menghidupi kondisi yang ada selama ini, tanpa menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi kita. Kita sering terjebak dalam zona aman dan status quo. Apa itu zona aman dan status quo, saudaraku? Zona aman adalah keadaan di mana seseorang merasa nyaman dan tidak ingin keluar dari rutinitas atau kebiasaan yang sudah dikenalnya. Tidak peduli itu sakit atau sehat, derita atau bahagia. Intinya, sama dengan status quo, berarti mempertahankan keadaan yang ada tanpa perubahan atau kemajuan. Tentu ada dampak negatif hidup dalam zona aman. Bisa saja terjadi stagnasi rohani, yaitu tidak mengalami pertumbuhan iman karena tidak mau menghadapi tantangan baru. Bisa terjadi kurangnya potensi terungkap, artinya talenta yang diberikan Tuhan tidak berkembang karena tidak digunakan. Kemudian dampak negatifnya adalah takut perubahan, menolak kesempatan yang Tuhan berikan karena merasa nyaman dengan keadaan saat ini. Kemudian ada juga ketidaksiapan untuk menghadapi tantangan, yakni ketika saat perubahan tak terhindarkan, orang yang terbiasa dalam zona aman seringkali sulit beradaptasi. Saudaraku, hidup dalam zona aman dan status quo seringkali terasa nyaman, tapi bisa menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi maupun spiritual. Ada orang memilih untuk tetap berada dalam zona aman karena rasa takut akan kegagalan, ketidakpastian, atau tantangan baru. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bertumbuh, berbuah, dan melangkah dalam iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah pemanggilan Simon Petrus dan juga murid yang lain dalam Lukas 5 ayat 1-11 yang sudah kita baca tadi, mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan dapat mengubah kehidupan seseorang yang biasa saja menjadi alat bagi pekerjaannya yang luar biasa. Simon dan teman-temannya telah bekerja sepanjang malam, tetapi mereka tidak menangkap apapun. Ini menggambarkan kelelahan, kekecewaan, dan usaha manusia yang terbatas. Namun, ketika Yesus masuk ke dalam perahu mereka dan memberi perintah untuk menebarkan jala, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Hal ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada firman Tuhan membawa berkat yang tidak terduga. Tuhan mampu mengubah kegagalan menjadi keberhasilan ketika kita berserah kepadanya. Ketika Simon Petrus melihat mujizat itu, ia langsung menyadari keberdosaannya dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Respon ini menunjukkan bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyadari kelemahan dan ketidakwajaran kita di hadapannya. Namun, Tuhan tidak menolak Simon, melainkan memberikan panggilan yang baru baginya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Simon, Yakobus, dan Yohanes mengambil keputusan besar. Mereka meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Ini mengajarkan kita bahwa mengikut Yesus membutuhkan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Panggilan Tuhan selalu lebih besar dari sekadar pekerjaan duniawi. Itu adalah panggilan untuk membangun kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tersebut mengajarkan bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjalani kehidupan biasa, tetapi untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya. Seperti Simon Petrus, kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia, menyebarkan Injil, dan membawa orang kepada Tuhan. Jika menunggu saya baik dulu, mungkin saya tidak akan pernah jadi pelayan Tuhan, saudara. Jika menunggu sempurna dulu, maka jangan-jangan tidak akan pernah kita melayani Tuhan. Biarlah panggilan itu yang mengubah kita. Biarlah pengutusan Tuhan itu yang menjadikan kita berubah baik. Sebab Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya
bagi setiap orang yang bersedia melayani Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus selalu menyertai dan menguatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bisa mengubahkan kami. Yang hanya sekadar memikirkan diri, memikirkan kehidupan, tapi mulai memikirkan kehidupan orang lain untuk dekat kepada Tuhan. Menjadi penjala manusia yang artinya berani keluar dari zona aman akan diri sendiri untuk mengarahkan kehidupan ini kepada kerajaan Allah. Tambahkanlah iman kami untuk kami boleh melakukannya. Berkati firman Tuhan ini untuk menguatkan seluruh kami dimanapun berada saat ini. Menyembuhkan dan memulihkan yang sakit, lemah, berduka, dihiburkan. Dan keseluruhan gereja Tuhan menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjala jiwa-jiwa agar mengenal kerajaan Allah, taat dan kembali kepada hadirat Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1, Sai Patauma, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.